beban di atas pundak rakyat kecil. Malam itu, 16 Agustus 1945, Jakarta bukan sekadar kota yang sedang tidur. Dia adalah sebuah bom waktu yang sumbunya telah tersulut. Di sebuah garasi gelap di pinggiran, menteng yang berbau apek akibat campuran uap bensin dan debu kayu. Haris duduk terpekur di balik kemudi Buick Sun, Limited Seri 90. Mobil itu adalah monster baja hitam yang megah, hasil rampasan dari tangan pejabat Jepang yang kini menjadi harapan terakhir bagi sebuah bangsa yang sedang sekarat, merindukan kebebasan. Haris seorang pemuda yang kulitnya telah berubah menjadi warna tembaga akibat paparan matahari dan noda yang meresap ke dalam pori-porinya, merasakan getaran halus dari mesin mobil itu. Seolah-olah kendaraan tersebut bisa merasakan ketakutan yang menjalar di tulang punggungnya. Di belakangnya, suasana terasa sangat dingin meski udara malam itu mencekam. Bung Karno dan Bung Hatta duduk dengan wajah kaku seperti patung perunggu, dikelilingi oleh para pemuda militan yang matanya menyala-nyala oleh api revolusi yang tak terkendali. Haris tahu benar posisinya. Dia bukan orator yang bisa membakar semangat ribuan orang, bukan pula politisi yang pandai bernegosiasi di meja hijau. Dia hanyalah orang bawah yang tugasnya memastikan bahwa jantung revolusi ini tetap berdetak melewati barikade senapan. Kempeita yang siap memuntahkan timah panas kapan saja. Maut di Jembatan Karawang. Perjalanan menuju Rengas Dengklok adalah sebuah tarian maut di atas tali tipis yang membentang di antara hidup dan mati. Haris harus mematikan lampu utama mobil, mengandalkan insting dan cahaya bulan yang redup untuk menembus jalanan tanah yang berlubang-lubang, menghindari jalan raya utama yang kini dipenuhi patroli berlapis baja milik tentara Jepang. Ketegangan mencapai titik didih saat mereka mencapai sebuah jembatan kayu tua yang melintasi sungai yang arusnya menderu deras. Tiba-tiba, suara logam patah yang mengerikan bergema dari balik kap mesin sebuah askruk yang malfungsi akibat beban berlebih. Asap hidup pengepul menutupi pendakian, dan seketika itu juga Buick itu mati total tepat di tengah jembatan yang terbuka tanpa perlindungan. Di kejauhan, sorot lampu motor patroli Jepang mulai terlihat menyapu kegelapan, mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Di dalam kabin, Sukarni sudah mencabut pelatinya, bersiap untuk pertempuran bunuh diri. Sementara Bung Karno hanya terdiam sambil memegang erat tas kerjanya. Haris tanpa menunggu perintah, melompat keluar dan merayap ke bawah kolong mobil yang masih panas membara. Dalam kondisi yang mustahil, dengan kulit lengan yang melepuh karena menyentuh knalpot panas, ia menggunakan sutas kawat, jemuran karat dan lilitan kain sarungnya untuk mengikat sementara komponen yang patah. Melakukan modifikasi mekanis darurat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius jalanan. Tepat saat ban motor Jepang menyentuh ujung jembatan, Haris menyalakan mesin. Suara raungannya memecah kesunyian malam, dan mobil itu melesat hilang ke dalam rimbunnya hutan jati, meninggalkan para patroli yang hanya bisa menatap debu di kegelapan. Duel bayangan di tepi Citarum. Sesampainya di rumah kayu sederhana milik Jiao Kiesiong di Rengas Dengklok, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara para tokoh besar bangsa berdebat hebat di bawah temaram lampu Petromax tentang redaksi kalimat dalam teks proklamasi. Haris tidak mendapatkan kemewahan untuk memejamkan mata. Sambil berpura-pura memeriksa radiator di teras rumah, indera penciumannya yang terlatih menangkap bau yang asing. Rumai parfum pomade khas Perwira Jepang yang tertiup angin dari arah rimbunnya pohon pisang di tepi sungai Citarum. Haris menyadari dengan sangat jernih bahwa mereka tidak sendirian. Seorang agen rahasia Jepang, seorang rubah elit yang telah membuntuti mereka sejak dari Batavia, sedang bersembunyi di balik kegelapan. Dengan sebuah perangkat radio, transmisi portabel di tangannya, Haris tahu satu sinyal saja terkirim, maka fajar esok hari tidak akan pernah menjadi hari kemerdekaan, melainkan hari pembantaian massal. Tanpa suara, tanpa senjata api yang bisa menarik perhatian, Tewarek hanya siap mengambil sebuah kunci, Inggris Baja Drop Forged, yang berat dari kotak perkakasnya. Yui mulai semerayap di atas lumpur sawah yang dingin, bergerak dengan ketepatan predator yang telah kehilangan rasa takutnya. Di tepi sungai yang curam, ia berhadapan langsung dengan sang agen. Sebuah kuil fisik yang brutal terjadi tanpa kata-kata. Hanya suara napas yang terengah-engah dan gesekan kain di atas tanah berlumpur. Haris menggunakan seluruh pengetahuan anatomi yang ia pelajari dari struktur mesin untuk melumpuhkan titik-titik saraf lawan, hingga akhirnya ia berhasil menjatuhkan sang agen ke dalam pusaran air.
Citarum yang gelap memastikan sang pengkhianat itu tenggelam bersama rahasia mautnya. Fajar yang berdarah dan sunyi ketika matahari mulai mengintip dari ufuk timur pada tanggal 13 Agustus 1945. Aris kembali ke teras rumah dengan kondisi yang hancur lebur. Pakaiannya terkoyak, wajahnya dipenuhi luka goresan ilalang, dan tangannya bergetar hebat akibat kelelahan luar biasa. Namanya hanya terduduk di sudut ruangan, menyalakan sebatang rokok kretek yang sudah lembab sambil menatap Bung Karno yang baru saja keluar dari rumah dengan wajah yang penuh keteguhan. Tak ada satu pun dari tokoh besar itu yang bertanya mengapa pakaian Aris basah kuyup atau mengapa ada darah di kunci Inggrisnya. Mereka terlalu sibuk dengan persiapan sejarah yang besar. Aris tidak keberatan. Baginya, tugas seorang pengawal bukan untuk dicatat dalam prasasti, melainkan untuk memastikan bahwa orang yang ia kawal tetap hidup. Untuk menuliskan sejarah tersebut, saat rombongan kembali ke Jakarta untuk membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur, Aris tetap memegang kemudi dengan stabil, meskipun setiap inci otot di tubuhnya menjerit meminta istirahat. Dia menyaksikan dari kejauhan saat bendera merah putih pertama kali dikibarkan, berdiri di barisan paling belakang di antara ribuan rakyat jelata yang bersorak, "Merdeka!" Sementara ia sendiri hanya bisa tersenyum kecil sambil mengusap bekas oli di keningnya. Bagian V, warisan yang terkubur di tahun 2026, puluhan tahun kemudian di tahun 2026, di mana Jakarta telah berubah menjadi hutan beton dengan mobil kordis listrik yang meluncur sunyi. Nama Aris telah lenyap dari ingatan dunia. Makamnya mungkin hanya berupa gundukan tanah tanpa nisan di sebuah pemakaman umum yang sudah tertutup pemukiman padat. Namun dalam sebuah pameran otomotif sejarah di IKN, seorang kurator muda menemukan sesuatu yang aneh saat sedang membersihkan bagian bawah jok pengemudi mobil buik uapan kepresidenan yang asli. Di sana, tersembunyi di balik lapisan kulit yang sudah pecah-pecah, terdapat sebuah kunci Inggris tua yang berkarat dengan ukiran kasar di gagangnya. Untuk anak cucuku, jangan pernah biarkan jalan ini tertutup lagi. Sejarah mungkin melupakan wajahnya, dan buku sekolah mungkin tidak pernah mencetak namanya, tetapi setiap kali Indonesia merayakan kemerdekaannya, roh Aris ada di sana. Dalam setiap deru mesin yang melaju, dalam setiap jalan yang terbuka, dan dalam setiap tarikan napas bebas rakyat Indonesia yang tak lagi takut akan bayonet di kegelapan malam. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sejati, sang penunjuk jalan sunyi yang memastikan bahwa fajar kemerdekaan tidak pernah padam di tangan para pengkhianat.